Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Kamar bayi seharusnya menjadi ruangan paling suci di dalam rumah. Ruangan itu adalah altar cinta, tempat wangi minyak telon dan bedak bayi bersaing dengan aroma susu hangat. Seharusnya hanya ada kedamaian di sana. Namun bagiku, kamar elang perlahan berubah menjadi tempat yang menebar hawa dingin yang ganjil. Ketidaknyamanan itu bermula sejak Mila masuk ke rumah kami sebagai pengasuh. Ia masih muda, 22 tahun, dengan kulit bersih dan sikap yang sangat pendiam, terlalu pendiam. Aris, suamiku, adalah orang yang paling bersikeras mempekerjakannya. Dia punya sertifikat pengasuhan Citra. Zaman sekarang cari yang telaten itu susah, ujar Aris 3 bulan lalu saat aku masih ragu kembali bekerja setelah cuti melahirkan habis. Aku mencoba percaya, tapi insting seorang ibu bukan sekedar perasaan, itu adalah radar yang tajam. Aku mulai menyadari Aris lebih sering pulang tepat waktu, namun ia tidak menuju kamar kami untuk mandi atau menyapaku. Ia langsung menuju kamar elang. Seringkali aku menemukannya sedang duduk di karpet bulu, memperhatikan Mila memandikan atau mengganti popok elang. Jarak mereka terlalu dekat, hanya beberapa inci dari boks bayi tempat anak kami tertidur. "Mas, kamu tidak ganti baju dulu? Kamu dari luar, banyak kuman," tegurku suatu sore. Aris hanya menoleh sekilas, senyumnya tipis. "Sebentarin, aku cuma mau lihat elang, Mila baru saja menidurkannya." Aku melihat ke arah Mila. Gadis itu menunduk, merapikan selimut elang dengan tangan yang sedikit gemetar. Ada ketegangan aneh di udara, sebuah getaran yang tidak seharusnya ada di antara seorang majikan laki-laki dan pengasuhnya. Keanehan itu memuncak minggu lalu. Aku menemukan sehelai rambut panjang berwarna pirang kecoklatan di atas bantal di kursi menyusuiku. Kursi yang diletakkan tepat di samping boks bayi dan kursi menyusuiku. Hanya untuk memantau elang saat aku di kantor, aku menghibur diriku sendiri saat mengatur koneksi aplikasi itu ke ponselku. Namun tanganku dingin saat menekan tombol save. Ada rasa takut yang luar biasa. Takut bahwa perangkat kecil ini akan menunjukkan sesuatu yang tidak sanggup kulihat. Sesuatu yang akan menodai kesucian kamar putra kecilku selamanya. Malam itu, saat aku berbaring di samping Aris yang sudah mendengkur halus, aku menatap layar ponselku. Layar itu menampilkan gambar hitam putih kamar elang yang sunyi. Elang tertidur lelap. Semuanya tampak normal. Tapi aku tahu, kegelapan yang sebenarnya seringkali baru muncul saat matahari mulai meninggi dan aku tidak ada di rumah. Dering ponsel di atas meja ruang rapat terasa seperti ledakan di telingaku. Aku sedang mempresentasikan laporan triwulan di depan direksi ketika layar ponselku menyala. Sebuah notifikasi dari aplikasi kamera tersembunyi itu muncul. Motion detected in baby's room. Jantungku berdegup kencang. Biasanya jam 2 siang adalah waktu elang tidur siang setelah disusui botol oleh Mila. Seharusnya tidak ada aktivitas berarti di sana. Aku mencoba fokus pada presentasiku, namun jemariku gemetar saat memegang laser pointer. Begitu rapat ditutup, aku hampir berlari menuju meja kerjaku. Aku memasang earphone, membuka aplikasi itu, dan memutar ulang rekaman kejadian 5 menit yang lalu. Layar ponselku menampilkan pemandangan kamar elang yang tenang. Elang tertidur pulas di dalam boksnya, dada kecilnya naik turun dengan teratur. Kemudian pintu terbuka. Aris masuk. Dahiku berkerut. "Kenapa Mas Aris pulang jam segini?" Dia bilang ada kunjungan lapangan keluar kota sampai malam. Aris tidak mendekati boks bayi untuk mencium anaknya. Ia justru berjalan menuju kursi menyusui. Tak lama kemudian Mila masuk. Ia tidak tampak terkejut melihat majikannya ada di sana. Sebaliknya ia tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Sebuah senyum yang penuh kemenangan. "Anaknya sudah tidur?" Suara Aris terdengar pelan namun jernih melalui mikrofon kamera. "Sudah Mas, nyenyak sekali. Dia tidak akan bangun sampai 2 jam ke depan," jawab Mila sambil mendekat. Apa yang terjadi selanjutnya membuat perutku mual. Aris menarik pinggang Mila dan mendudukkannya di pangkuannya.
tepat di kursi menyusui tempat aku biasanya memberikan ASI untuk anakku. Mereka mulai berbisik-bisik dan tertawa kecil, mengabaikan sosok bayi mungil yang hanya berjarak 1 meter dari mereka. "Kamu wangi sekali hari ini," bisik Aris sambil membenamkan wajahnya di leher Mila. "Kan Mas yang belikan sabunnya kemarin?" Mila membalas dengan manja. Jemarinya lincah memainkan kancing kemeja Aris. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan yang hampir meledak di tengah kantor yang bising. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungku hingga hancur. Suamiku, pria yang berjanji akan menjagaku dan anak kami, sedang bercumbu dengan pengasuh anakku di ruang yang paling privat. Mereka melakukannya tepat di samping Elang. Seolah-olah kehadiran anakku hanyalah dekorasi yang tidak berarti. Seolah-olah kamar bayi itu adalah hotel murah yang mereka sewa untuk melampiaskan nafsu. "Kapan istrimu berangkat keluar kota lagi?" tanya Mila sambil mengelus rahang Aris. "Minggu depan, kita akan punya waktu lebih banyak," jawab Aris sebelum ia mencium Mila dengan liar. Aku mematikan layar ponsel itu. Tubuhku menggigil hebat di bawah suhu AC kantor. Amarah, jijik, dan rasa tidak percaya bercampur menjadi satu, menciptakan racun yang membakar nadiku. Aku ingin segera pulang, menjambak rambut wanita itu, dan menampar wajah Aris hingga ia sadar. Namun logikaku menahan langkahku. Jika aku pulang sekarang tanpa rencana, mereka bisa saja mengelak, atau Aris akan menghapus semua bukti digitalnya. Aku harus tetap tenang. Aku harus menonton sandiwara menjijikan ini lebih lama lagi, untuk memastikan aku punya cukup bukti untuk menghancurkan mereka tanpa sisa. Aku menghabiskan sisa sore itu di kantor seperti zombie. Rekaman di kursi menyusui itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat tangan Aris, tangan yang sama yang membelai pipiku tadi pagi, sedang meraba pinggang Mila di samping boks bayi kami. Namun, rasa sakit itu segera berganti menjadi kecurigaan yang lebih gelap. Aku mulai membuka arsip rekaman CCTV dari beberapa hari sebelumnya. Aku harus tahu seberapa jauh pengkhianatan ini telah berakar di rumahku. Aku menemukan rekaman dari hari Selasa lalu. Aris masuk ke kamar bayi membawa sebuah tas belanja kecil dengan logo toko perhiasan ternama di pusat kota. Aku ingat tas itu. Malamnya, Aris memberikan sebuah kalung perak padaku, katanya sebagai hadiah ibu yang hebat. Tapi di layar ponselku, aku melihat kenyataan yang berbeda. Aris mengeluarkan kotak perhiasan lain dari saku celananya, sebuah gelang emas yang jauh lebih berkilau dari kalungku. Ia memakaikannya ke pergelangan tangan Mila. "Terima kasih, Mas," bisik Mila sambil mencium pipi Aris. "Tapi apa Nyonya tidak curiga kalau Mas beli 2? Citra tidak akan tahu. Dia terlalu sibuk dengan rapat-rapatnya sampai lupa cara memeriksa isi dompet suaminya," jawab Aris dengan nada meremehkan yang membuat dadaku sesak. Namun, bukan emas itu yang membuat darahku mendidih. Di rekaman itu, Elang mulai merengek. Ia terbangun karena suara tawa mereka. Mila tampak kesal karena momen romantisnya terganggu. Ia berjalan menuju meja ganti bayi, mengambil sebuah botol susu yang sudah disiapkan, lalu meneteskan sesuatu dari botol kecil berwarna coklat ke dalamnya. "Biarkan dia tidur lebih lama, Mas. Biar kita tidak diganggu," kata Mila dengan dingin. Mila memberikan botol itu kepada Elang. Hanya dalam beberapa menit, Elang yang tadinya meronta kembali terkulai lemas. Matanya terpejam dengan cara yang tidak alami. Ia tidak tertidur. Ia dipaksa tidur. "Kamu memberinya obat lagi?" tanya Aris. Suaranya terdengar sedikit khawatir namun tidak berusaha menghentikannya. "Cuma dosis kecil, Mas. Biar dia tenang, dan kita bisa leluasa," jawab Mila santai, seolah ia sedang membicarakan resep masakan, bukan nyawa seorang bayi. Tanganku mengepal hingga kuku-kukuku melukai telapak tanganku sendiri. Wanita itu meracuni anakku. Dia memberikan obat tidur agar dia bisa bebas bermesraan dengan suamiku tepat di depan boks bayi itu. Dan Aris, ayah kandung Elang, hanya berdiri di sana dan membiarkannya terjadi demi kepuasan sesaat. Rasa sedihku menguap sepenuhnya, digantikan oleh naluri predator seorang ibu yang anaknya sedang terancam. Amarahku kini tidak lagi soal perselingkuhan, ini soal keselamatan Elang. Aku segera menelepon dokter spesialis anak langgananku, mencoba menjaga suaraku agar tetap stabil, meskipun air mata kemarahan terus mengalir. "Dok, saya ingin menanyakan sesuatu tentang efek samping obat penenang pada bayi, dan apakah bisa dideteksi lewat tes urin sederhana." Sambil menunggu jawaban dokter, aku menatap layar CCTV itu sekali lagi. Mila sedang asyik mencoba lipstik baru di kamar bayi, sementara Elang tergeletak kaku di boksnya. Mereka mengira aku adalah istri bodoh yang bisa mereka bohongi dengan perhiasan tarif murah. Mereka tidak tahu bahwa mulai detik ini, aku bukan lagi istri yang lemah. Aku adalah mimpi buruk yang akan menghancurkan hidup mereka berdua. Pulang ke rumah setelah melihat kenyataan di layar ponsel adalah siksaan batin yang paling hebat. Aku harus berhenti di parkiran apartemen selama 10 menit, mengatur napas, dan memoles wajahku agar tidak terlihat habis menangis. Aku harus menjadi aktris terbaik malam ini. Begitu aku membuka pintu rumah, aroma makanan yang sedap menyambutku. Mila sedang di dapur, mengenakan celemek bunga-bunga yang dulu kubelikan. "Selamat malam, Nyonya. Sudah pulang?" sapa Mila dengan senyum santunnya yang biasa.
senyum yang kini kulihat sebagai seringai ular. "Malam, Mila. Elang sudah tidur?" Tanyaku sesantai mungkin, meski tanganku ingin sekali merobek wajahnya. "Sudah, Nyonya. Baru saja saya beri susu, langsung lelap sekali," jawabnya. Aku tahu kenapa Elang lelap sekali. Aku menelan ludah yang terasa seperti duri. Aku melangkah masuk ke kamar bayi. Di sana, Aris sedang berdiri di samping box, menatap Elang yang tak bergerak sedikit pun. Sayang, baru sampai?" Aris mendekat dan hendak mengecup keningku. Aku menahan diri untuk tidak membuang muka. Saat ia mendekat, aku menciumnya. Bukan wangi parfum kantor yang kuterima, melainkan aroma lotion stroberi yang sangat kuat. Aroma yang selalu dipakai Mila. Sisa sentuhan mereka di kursi menyusui itu seolah tertinggal di setiap inci pakaian Aris. "Kok Mas belum ganti baju? Katanya baru sampai rumah?" Tanyaku sambil membelai kerah kemejanya, memastikan apakah ada noda lipstik yang tertinggal. Tadi aku langsung lihat Elang, kangen," jawabnya tanpa dosa. Kami duduk di meja makan. Mila menyajikan sup ayam. Di depanku, suamiku makan dengan tenang seolah dia adalah pria paling setia di dunia. Di sebelahku, pengasuh anakku berdiri dengan tangan terlipat, siap melayani. "Mila, gelangmu bagus sekali, baru beli?" Tanyaku tiba-tiba. Mataku tertuju pada pergelangan tangannya. Gelang emas yang kulihat di CCTV tadi siang. Mila tersentak. Tangannya refleks menyembunyikan gelang itu di balik saku celemek. Ini cuma imitasi, Nyonya. Beli di pasar tadi pagi." "Oh, kelihatannya asli sekali. Mas Aris, bagus ya gelangnya." Aku menoleh pada suamiku. Aris tersedak supnya. Ia terbatuk-batuk kecil sambil meraih gelas air. Iya, aku tidak perhatikan. Memang ada yang jual emas di pasar." Keheningan yang mencekam menyelimuti meja makan. Aku menikmati ketakutan yang tersirat di mata mereka. Aku tahu mereka sedang berkomunikasi lewat tatapan mata di belakangku. Selesai makan, aku masuk ke kamar bayi untuk menyapa anakku. Aku menggendong tubuh Elang yang lunglai. Ia benar-benar tidak terbangun. Bahkan saat aku mencium pipinya dengan keras. Hati ibu mana yang tidak hancur melihat anaknya dibius demi nafsu bejat orang dewasa. Aku mengambil botol susu yang masih tersisa sedikit di atas meja kecil. Aku tidak mencucinya. Aku menyisihkannya ke dalam tas kerjaku untuk kubawa ke laboratorium besok pagi. Saat aku hendak keluar, aku melihat sebuah benda terselip di celah bantal kursi menyusui. Sebuah cepit rambut kecil berwarna merah milik Mila. Aku mengambilnya. Menggenggamnya kuat hingga ujungnya menusuk kulitku. "Kalian merusak ruang suci ini," bisikku dalam gelap. Menatap box bayi Elang. "Kalian menggunakan tempat tidur anakku untuk perbuatan menjijikkan kalian. Aku bersumpah, kalian tidak akan pernah melihat matahari dengan cara yang sama lagi setelah ini." Malam itu, aku tidur di samping Aris dengan sebilah dendam yang kupendam rapat. Aku menunggu hari esok. Hari di mana bukti medis akan menjadi paku terakhir di peti mati pengkhianatan mereka. Pagi itu, aku berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Namun, tujuanku bukan gedung bertingkat di pusat kota, melainkan sebuah laboratorium klinik swasta yang terletak di pinggiran Jakarta. Di dalam tas kerjaku, botol susu elang dan sehelai rambut Mila yang kutemukan di kursi menyusui terasa seberat beban dunia. "Saya ingin pemeriksaan toksikologi untuk sampel susu ini," kataku kepada petugas lab dengan suara sedatar mungkin. "Dan tolong cek apakah mengandung zat penenang atau antihistamin dosis tinggi." Petugas itu menatapku dengan simpati yang tidak kuinginkan. "Hasilnya keluar sore nanti, Bu. Kami akan kirimkan via email." Setelah itu, aku tidak berangkat kerja. Aku memarkir mobilku di sebuah kedai kopi yang memiliki akses wifi kencang. Aku membuka laptop, menghubungkannya ke aplikasi CCTV, dan mulai menonton siaran langsung dari rumahku sendiri. Di layar, aku melihat topeng Mila perlahan terlepas. Tanpa kehadiranku, Mila tidak lagi tampak seperti pengasuh yang santun. Elang sedang menangis di boksnya karena lapar, tapi Mila malah asik duduk di kursi menyusuiku sambil mencoba-coba gaun tidur barunya yang, tentu saja, pasti dibelikan oleh Aris. "Diam kamu anak kecil, berisik saja," bentak Mila ke arah boks bayi. Suaranya yang lembut saat di depanku kini berubah menjadi cempreng dan penuh kebencian. Ia berjalan ke arah boks bukan untuk menggendong elang dengan kasih sayang, melainkan untuk mengguncang boks itu dengan kasar agar elang diam. Jantungku mencelos. Aku ingin berteriak dan pulang saat itu juga untuk menghajarnya, tapi aku harus menahan diri. Bukti video ini sangat berharga untuk laporan polisi nanti. Tak lama kemudian, ponsel di rumah berdering. Mila mengangkatnya. "Iya, Mas Aris,
Si kecil sudah ditenangkan kok. Aku sudah siapkan menu spesial buat kita siang ini. Mila tertawa genit, sebuah tawa yang membuatku ingin muntah. Istrimu? Ah, dia kan si gila kerja. Dia mana peduli kalau kita pakai kamarnya, asal laporannya beres. Aku memejamkan mata, meremas pinggiran laptopku. Aris, pria yang kukira adalah pelindungku, membiarkan wanita asing ini menghina istrinya dan menyakiti anaknya. Sore harinya, sebuah notifikasi email masuk. Jantungku berdebar kencang saat membuka lampiran hasil laboratorium. Hasil analisis sampel susu, positif mengandung diphenhidramin dalam dosis yang tidak wajar untuk bayi usia 8 bulan. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan keterlambatan perkembangan saraf. Tanganku bergetar hebat. Mereka bukan hanya berselingkuh, mereka secara perlahan merusak masa depan anakku. Aku kembali ke rumah sebelum Aris pulang. Aku melihat Mila sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi sambil mengemil, sementara Alang dibiarkan sendiri di kamar. Mila, panggilku dingin. Mila tersentak, hampir menjatuhkan toples camilannya. Nyonya, kok sudah pulang? Alang sedang tidur nyenyak di dalam. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari celah dari kepalsuan itu. Kamu kelihatan lelah, Mila. Apa kamu butuh bantuan untuk menenangkan Alang? Mila tampak bingung, matanya melirik ke arah tas kerjaku. Maksud Nyonya? Ah, tidak apa-apa. Aku cuma berpikir, mungkin kamu punya rahasia sendiri agar dia selalu tidur tepat waktu. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman predator yang membuat Mila tampak sangat tidak nyaman. Ia tidak tahu bahwa botol obat coklat yang ia sembunyikan di laci dapur sudah berpindah ke saku tasku. Aku sedang mengumpulkan setiap kepingan dosa mereka, dan saat panggungnya siap, aku akan memastikan mereka tidak punya jalan keluar. Malam itu, Aris pulang dengan wajah yang cerah, membawa sebukit bunga lili kesukaanku. Jika aku tidak melihat rekaman CCTV itu, aku pasti akan mengira dia adalah suami paling romantis sedunia. Namun sekarang, bunga itu bagiku berbau seperti bangkai. Untuk istriku yang paling cantik dan paling rajin, katanya sambil mengecup pipiku. Aku memaksakan sebuah senyum yang terasa kaku di wajahku. Terima kasih, Mas. Tumben sekali. Hanya ingin mengapresiasi kerja kerasmu. Oh ya, besok kamu jadi berangkat dinas keluar kota selama 3 hari kan? Tanyanya dengan nada yang diusahakan terdengar santai, tapi aku bisa menangkap kilatan antisipasi di matanya. Jadi, Mas, keretanya berangkat besok pagi jam 8. Jawabku. Di meja makan, Aris bersikap sangat manis. Ia mengambilkan lauk untukku, bertanya tentang pekerjaanku, bahkan memuji masakan Mila. Mila sendiri duduk di sudut dapur, menunduk dengan senyum simpul yang memuakan. Mereka berdua sedang merayakan keberangkatan sang penghalang di depan matanya sendiri. Saat Aris sedang mandi, ponselnya tertinggal di atas nakas. Aku tahu ini beresiko, tapi aku harus melihatnya. Aku menggunakan sidik jari Aris yang tertidur pulas. Tidak, dia belum tidur, dia sedang di kamar mandi. Aku teringat kodenya adalah tanggal lahir Elang. Klik. Ada sebuah notifikasi pesan dari kontak bernama Tukang Kebun. Aku membukanya. Itu bukan tukang kebun, itu adalah Mila. Tukang kebun, Mila. Mas, Nyonya sudah konfirmasi jadi pergi besok. Aku sudah pesan kamar di hotel dekat bandara lewat akun temanku supaya tidak terlacak. Elang sudah aku siapkan dosis spesial, supaya dia tidak bangun sampai pagi. Aku tidak sabar mau pakai lingerie merah yang Mas belikan kemarin. Aris, bagus sayang, aku juga sudah tidak tahan. Di rumah terlalu beresiko sekarang. Citra mulai sering bertanya hal-hal aneh. Kita habiskan 2 malam di sana. Biarkan Elang dijaga ibuku atau biarkan saja di rumah. Nanti kita bilang ke Citra kalau kita titip ke tetangga. Tubuhku bergetar hebat. Mereka berencana meninggalkan bayi berusia 8 bulan sendirian di rumah dengan pengaruh obat bius hanya demi bisa tidur di hotel. Ini bukan lagi sekadar nafsu. Ini adalah kegilaan. Sayang, sedang apa? Suara Aris muncul dari pintu kamar mandi. Aku segera meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya secepat kilat dan berpura-pura sedang merapikan baju di koper. Ini, cuma cek koper lagi. Takut ada yang ketinggalan. Aris mendekat, memelukku dari belakang. Tangannya merayap ke pinggangku, namun aku merasa seperti sedang dipeluk oleh seekor ular. Kamu cepat pulang ya, aku pasti kesepian di sini. Aku juga Mas, jaga Elang baik-baik ya selama aku tidak ada, kataku, menekankan kata jaga dengan penuh arti. Pasti, dia akan aman bersama aku dan Mila. Aku berbaring di sampingnya malam itu, menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Besok pagi, aku akan berangkat. Aku akan memesan taksi ke stasiun, tapi aku tidak akan pernah naik kereta itu. Aku sudah menghubungi pengacara keluarga dan seorang sepupuku yang bekerja di kepolisian. Panggung sudah siap. Besok malam, saat mereka mengira aku berada ratusan kilometer jauhnya, aku akan kembali ke rumah ini dengan badai yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pukul 6 pagi, aku menyeret koperku keluar rumah dengan sandiwara sempurna. Aris mengantarku sampai ke depan taksi, bahkan sempat mencium keningku dengan akting suami setia yang luar biasa memuakan. Mila berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan dengan wajah polos yang menyembunyikan rencana busuknya untuk menelantarkan anakku malam ini. Hati-hati di jalan sayang, jangan lupa hubungi aku kalau sudah sampai, ujar Aris. Pasti Mas,
Titip Elang ya, jawabku sambil menutup pintu taksi. Begitu taksi keluar dari kompleks, aku tidak menuju stasiun. Aku meminta sopir berhenti di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Di sana, seorang wanita paruh baya dengan pakaian sederhana sudah menungguku. Dia adalah Bi Ina, asisten rumah tangga kami yang dipecat Aris secara mendadak setahun lalu, tepat sebelum aku hamil Elang. Ibu Citra, Bi Ina menyambutku dengan mata berkaca-kaca. Bi, terima kasih sudah mau bertemu. Saya butuh jawaban yang jujur. Kenapa sebenarnya Bapak memecat Bibi waktu itu? Tanyaku langsung. Bi Ina menunduk, tangannya gemetar memegang cangkir teh. Saya tidak berani bicara dulu, Bu. Bapak mengancam akan melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan mencuri kalau saya buka mulut ke Ibu. Tapi melihat apa yang terjadi sekarang, saya tidak tahan. Bi Ina bercerita bahwa Mila bukanlah orang pertama. Sebelum Mila, Aris pernah membawa wanita lain ke rumah saat aku lembur. Bi Ina dipecat karena dia memergoki Aris sedang bermesraan di ruang kerja. Bukan cuma itu, Bu. Bapak punya apartemen rahasia. Saya pernah menemukan kunci cadangannya di laci meja kerja Bapak. Ada alamatnya tertulis di gantungan kuncinya. Greenwood Residence, Unit 12A, bisik Bi Ina. Informasi ini seperti kepingan puzzle terakhir. Aris bukan baru sekali ini hilaf. Dia adalah seorang predator domestik yang sistematis. Dia memecat siapapun yang menghalangi petualangan nafsunya di dalam rumah kami sendiri. Bi, saya butuh bantuan Bibi satu kali lagi. Saya butuh saksi yang tahu pola perilaku Bapak sejak lama untuk di pengadilan nanti. Bibi mau? Bi Ina mengangguk mantap. Demi dek Elang, Bu, saya tidak rela anak sekecil itu dijaga oleh orang-orang jahat. Setelah berpisah dengan Bi Ina, aku menyewa sebuah kamar hotel kecil yang letaknya hanya 5 menit dari rumahku. Aku membuka laptop dan memantau CCTV kembali. Di layar, aku melihat Aris dan Mila sudah mulai berpesta. Mereka memesan makanan mewah ke rumah. Mila bahkan sudah berani memakai baju tidurku, gaun sutra merah yang seharusnya hanya dipakai di depan suamiku. Ayo Mas, kita berangkat sekarang saja ke hotelnya. Elang sudah aku beri susu spesial. Dia tidak akan bangun sampai besok siang. Suara Mila terdengar dari speaker laptop. Tunggu sebentar. Aku mau pastikan semua pintu terkunci. Kita tidak mau ada tetangga yang masuk dan mendengar kalau dia tiba-tiba terbangun. Jawab Aris dingin. Melihat mereka bersiap meninggalkan Elang sendirian di rumah dalam keadaan terbius membuat dadaku sesak oleh amarah yang membara. Aku segera menghubungi sepupuku Bayu yang bertugas di kepolisian sektor setempat. Bayu, ini saatnya. Mereka akan meninggalkan bayi di rumah sendirian. Aku butuh timmu untuk masuk ke rumah bersamaan denganku. Kita tangkap mereka atas pasal penelantaran anak dan perselingkuhan. Siap Citra, 10 menit lagi kami meluncur ke titik temu. Jawab Bayu tegas. Aku memakai jaket hitam, menutup kepalaku dengan hoodie dan bersiap untuk kembali ke rumahku sendiri. Bukan sebagai istri yang kembali dari dinas, melainkan sebagai eksekutor yang akan mengakhiri sandiwara menjijikan ini. Malam itu, jalan Mawar terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu jalan yang temaram menciptakan bayangan panjang di depan pagar rumahku. Aku duduk di dalam mobil Bayu, sepupuku, yang terparkir 2 rumah dari posisiku. Di kursi belakang, 2 polisi berpakaian preman bersiap dengan kamera pengintai. Sabar Citra, tunggu sampai mereka benar-benar keluar dan mengunci pintu. Bisik Bayu, tangannya memegang radio panggil. Di layar ponselku, aku melihat adegan yang paling memuakan. Aris sedang membantu Mila mengenakan jaket bulu milikku. Mereka tampak sangat terburu-buru, tertawa-tawa sambil membawa tas kecil yang berisi perlengkapan menginap. Di sudut layar, boks bayi Elang tampak diam tak bergerak. Anakku ada di sana, sendirian, bernafas dalam pengaruh obat kimia yang dipaksakan. Ayo cepat Mas, keburu reservasi hotelnya hangus. Suara Mila terdengar manja di speaker. Iya, tenang saja. Rumah sudah aku pasang alarm, kalau ada apa-apa ponselku akan bunyi, sahut Aris. Mereka mematikan lampu ruang tamu. Layar CCTV berubah menjadi mode infrared yang pucat. Aku melihat mereka melangkah keluar, menutup pintu utama dan terdengar suara kunci yang diputar 2 kali. Aris benar-benar mengunci anaknya sendiri di dalam rumah yang gelap demi tidur dengan wanita lain. Sekarang, bisikku tajam. Aku keluar dari mobil bersama Bayu dan timnya. Kami berjalan cepat tanpa suara. Tepat saat Aris sedang menekan tombol remote untuk membuka gerbang pagar, aku berdiri tepat di hadapannya. Klik. Lampu sorot mobil polisi yang baru tiba menyala terang, membutakan mata mereka berdua. Mau kemana, Mas? Malam-malam begini bawa pengasuh anakku pakai baju tidurku. Suaraku keluar dengan nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aris mematung. Wajahnya yang tadi penuh tawa mendadak pucat pasi, seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Mila berteriak kecil dan mencoba bersembunyi di balik punggung Aris. Citra? Kok? Kamu? Bukannya kamu di luar kota? Gagap Aris. Tas kecil yang dipegangnya jatuh ke lantai teras. Keretanya dibatalkan, Mas. Sama seperti kepercayaan yang aku berikan padamu. Kataku sambil melangkah maju. Bayu menunjukkan lencana polisinya. Bapak Aris dan saudari Mila, kami dari kepolisian.
Kami menerima laporan atas dugaan penelantaran anak di bawah umur dan tindakan asusila. Buka pintunya sekarang juga. Penelantaran? Enggak, Pak. Anak saya ada di dalam. Dia aman. Bantah Aris dengan suara tinggi, mencoba menutupi kegugupannya. Aman? Aku mendekat ke wajahnya. Kamu meninggalkannya dalam keadaan dibius obat tidur dosis tinggi supaya kamu bisa bersenang-senang di hotel? Kamu sebut itu aman? Mila mencoba angkat bicara. Nyonya, ini salah paham? Diam kamu, bentakku. Jangan sebut namaku dengan mulut kotor yang sudah mencium suamiku di samping tempat tidur anakku. Aris gemetar saat Bayu mengambil paksa kunci rumah dari tangannya. Begitu pintu terbuka, aku langsung berlari menuju kamar bayi. Ruangan itu gelap dan pengap. Begitu lampuku nyalakan, aku melihat Elang masih dalam posisi yang sama. Ia tidak bergerak sedikit pun meski ada keributan di luar. Aku menggendongnya, memanggil namanya dengan isak tangis yang tak lagi terbendung. Elang? Bangun, nak. Ibu di sini. Elang hanya melenguh kecil, kelopak matanya bergetar, namun tidak sanggup terbuka. Di belakangku, Aris masuk dengan tangan diborgol, dikawal oleh Bayu. Lihat ini, Aris, teriakku sambil menunjuk anak kami yang lunglai. Ini hasil perbuatanmu. Kamu lebih memilih wanita ini daripada nyawa anakmu sendiri. Aris hanya bisa menunduk, tak berani menatap Elang maupun aku. Sementara itu, dari ruang tamu, terdengar suara Mila yang mulai meracau dan menyalahkan Aris demi menyelamatkan dirinya sendiri. Malam penjebakan ini berhasil, tapi luka di kamar bayi ini baru saja dimulai. Sirine ambulans membelah kesunyian malam di kompleks perumahan Kani, memicu tetangga keluar dari rumah dengan tatapan penuh tanya. Tim medis bergegas masuk ke kamar bayi yang kini dipenuhi aura ketegangan. Elang segera diberikan alat bantu pernafasan kecil dan dipasangi sensor pemantau jantung. Nafasnya dangkal sekali, Bu, ujar petugas medis kepadaku. Kami harus membawanya ke rumah sakit sekarang untuk observasi intensif dan pembersihan racun. Mendengar kata racun, Aris yang tadinya hanya terdiam di bawah kawalan polisi mendadak berteriak. Racun apa? Mila bilang itu cuma obat tidur biasa. Dia bilang itu aman. Aku berbalik, menatap Aris dengan kebencian yang sudah mendarah daging. Aman menurutmu, Aris? Kamu membiarkan orang asing memasukkan zat kimia ke tubuh bayi 8 bulan hanya agar kamu bisa memuaskan nafsu di kursi menyusui itu? Kamu bukan ayah, kamu adalah monster. Di ruang tamu, Mila meronta saat polisi menggeledah tasnya. Mereka menemukan botol kecil coklat berisi cairan bening, barang bukti yang selama ini kucari. Saya disuruh Mas Aris. Dia yang bilang kalau si kecil rewel, kasih itu saja biar kami tidak terganggu. Teriak Mila, mencoba melempar semua kesalahan pada Aris. Bohong, kamu yang bilang punya cara praktis supaya kita bisa bebas. Balas Aris tak kalah kencang. Melihat mereka saling serang seperti binatang yang terpojok, memberikan kepuasan yang pahit bagiku. Aku berjalan menuju laptop yang masih terhubung ke sistem CCTV di pojok ruang tengah. Dengan tangan yang kini stabil karena didorong oleh amarah yang murni, aku memutar rekaman-rekaman paling menjijikan yang kukumpulkan selama seminggu terakhir di depan Bayu dan timnya. Layar monitor menampilkan adegan demi adegan. Aris yang memberikan gelang emas, Mila yang mengkasari Elang saat ia menangis, hingga adegan di samping tempat tidur bayi yang membuat para polisi itu pun memalingkan wajah karena muak. Rekaman ini sudah saya backup di 3 server berbeda, kataku pada Bayu. Dan ini hasil laboratorium dari botol susu tadi siang. Semuanya membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam penelantaran dan penganiayaan anak. Bayu mengangguk tegas. Ini sudah lebih dari cukup, Citra. Pasal berlapis. Perselingkuhan mungkin urusan perdata. Tapi penelantaran anak dan pemberian zat berbahaya ini adalah pidana berat. Saat Mila diseret keluar melewati ambang pintu, ia sempat menatapku dengan mata melotot. Nyonya pikir Nyonya menang? Suami Nyonya tidak pernah mencintai Nyonya. Dia bilang Nyonya membosankan dan dingin seperti mayat. Aku tidak bergeming. Aku hanya menatapnya datar. Mungkin aku dingin, Mila. Tapi setidaknya aku tidak akan menghabiskan 10 tahun ke depan di dalam sel yang panas. Aris di bawah menyusul setelahnya. Saat ia melewatiku, ia mencoba berlutut. Citra, tolong, demi Elang, jangan penjarakan aku. Aku hilaf, aku akan berubah. Aku menarik kakiku agar tidak disentuh oleh tangannya yang kotor. Jangan sebut nama anakku. Mulai detik ini, kamu tidak punya hak sedikit pun atas dia. Surga kecil yang kamu hianati ini sudah hancur, Aris, dan kamu akan membusuk di reruntuhannya. Aku masuk ke dalam ambulans, menggenggam tangan kecil Elang yang masih dingin. Rumah mewah yang selama ini aku banggakan, kini terasa seperti gedung kosong yang angker. Biarlah rumah itu hancur, asalkan aku bisa menyelamatkan nyawa yang paling berharga di pelukanku ini. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Koridor rumah sakit yang dingin kini berganti dengan sinar matahari pagi yang hangat di beranda rumahku. Elang sudah dinyatakan pulih sepenuhnya. Tim dokter melakukan detoksifikasi total, dan untungnya fungsi sarafnya tidak mengalami kerusakan permanen. Ia kembali menjadi bayi yang ceria, meskipun kini ia lebih sering mencari pelukanku setiap kali mendengar suara pintu terbuka.
Hari ini adalah hari terakhir Aris dan Mila menghiasi pikiranku. Sidang putusan telah diketuk. Aris dijatuhi hukuman penjara atas pasal penelantaran anak dan perzinahan, sementara Mila menerima hukuman lebih berat karena terbukti melakukan penganiayaan medis terhadap balita. Gelang emas yang ia banggakan itu kini berganti dengan borgol besi yang dingin. Aku berdiri di ambang pintu kamar Elang. Kamar itu telah kukosongkan selama seminggu terakhir. "Ibu, semuanya sudah siap," ujar seorang petugas jasa kebersihan di belakangku. Aku tidak hanya memanggil jasa pembersih biasa, aku menyewa tim profesional untuk membuang semua perabotan yang pernah disentuh oleh pengkhianatan mereka. Kursi menyusui itu, tempat mereka bercumbu, sudah kubakar di halaman belakang 2 hari yang lalu. Karpet bulu tempat Mila mengasari Elang juga sudah masuk ke tempat sampah. "Buang semuanya. Jangan ada satupun sisa kain atau barang lama yang tertinggal di ruangan ini," perintahku tegas. Aku menyaksikan mereka mencabut wallpaper motif awan yang lama dan menggantinya dengan warna hijau sage yang menenangkan. Aku mengganti box bayi yang lama dengan yang baru. Aku ingin Elang memiliki memori yang benar-benar baru, di tempat yang tidak lagi menyimpan sisa-sisa nafas menjijikan dari ayahnya sendiri. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari pengacaraku masuk. "Hak asuh penuh jatuh ke tangan Anda. Aris tidak memiliki hak kunjungan tanpa pengawasan ketat setelah ia bebas nanti. Selamat, Citra." Aku menghela nafas panjang. Beban yang selama ini menghimpit dadaku seolah luruh bersama debu-debu yang dibersihkan dari lantai kamar itu. Aku masuk ke dalam kamar yang kini berbau segar, bau jeruk dan kayu putih, bukan lagi bau parfum stroberi murahan atau aroma pengkhianatan. Aku menggendong Elang, membawanya masuk ke surga barunya. Ia tertawa, tangan kecilnya menggapai-gapai mainan gantung yang berputar di atas box barunya. "Sekarang kita aman, Nak," bisikku sambil mencium ubun-ubunnya. "Kamera itu tidak akan pernah merekam hal buruk lagi. Sekarang, hanya akan ada cinta di sini." Aku menatap ke arah rak buku, tempat kamera tersembunyi itu dulu berada. Aku tidak membuangnya, aku memindahkannya ke pintu depan. Bukan karena aku paranoid, tapi karena aku telah belajar bahwa dunia luar mungkin kejam, namun pengkhianatan yang paling mematikan adalah yang kita biarkan masuk ke dalam rumah dan duduk di samping tempat tidur kita. Aku menutup pintu kamar bayi itu dengan perlahan. Aku tidak lagi merasa takut. Aku telah membersihkan rumahku, membersihkan hidupku, dan yang paling penting, aku telah menyelamatkan masa depan anakku. Layar CCTV di ponselku kini hanya menampilkan satu hal, Elang yang tertidur pulas dengan tenang, tanpa bantuan obat apapun, hanya karena ia tahu ibunya sedang berjaga di balik pintu. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.